Salam, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 197 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 3 Oktober 2022 tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Audo permahana dengan Hutada doa kena diau jalarita dan nasida doau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, sebagai seorang Kristen, di dalam perjalanan kehidupan kita pasti menghadapi begitu banyak pencobaan. Kita menghadapi begitu banyak pergumulan kehidupan ini. Susah, sakit, sedih. Itu dapat kita rasakan silih berganti. Tetapi di balik itu juga kita merasakan kebahagiaan, sukacita, kesehatan, dan juga berkat Tuhan. Dan kita akan mengatakan bahwa berkat Tuhan itu lebih besar daripada penderitaan yang kita rasakan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, seberapa berat pun penderitaan kita, pergumulan kita, maka kita tidak akan pernah takut untuk menjalani kehidupan ini karena kita mempunyai Tuhan yang adalah juru selamat yang hidup. Dia adalah juru selamat yang akan menuntun kita. Dan secara khusus pada firman Tuhan pada saat ini dikatakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Kalau dalam Mazmur dikatakan di situ, Tuhanlah gembalaku, tak akan kekurangan aku yang menuntun ke padang berumput hijau, ke air yang tenang, yang memberkati dia setiap saat. Yesus pada saat ini mengatakan kepada kita, akulah gembala yang baik. Itu dikatakan Yesus kepada orang-orang Yahudi, kepada para pemimpin-pemimpin rohani yang bertugas di bait Allah, yang seharusnya mereka sebagai umat kepunyaan Tuhan, mereka harus tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan itu. Tugas mereka sebagai pemimpin rohani harus menuntun umatnya untuk dapat mengenal Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi para pemimpin rohani pada waktu itu, mereka sudah jatuh kepada perilaku hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan domba-dombanya, tetapi mereka hanya menjadi seperti orang upahan yang hanya mementingkan upah tanpa mereka mempedulikan domba-dombanya. Oleh karena itu Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Seorang gembala yang baik, maka dia pagi hari akan bangun untuk menuntun domba-dombanya, membawanya ke padang berumput hijau. Dia harus berusaha untuk menjaga supaya kawanan dombanya itu selamat, aman daripada para pencuri, dari binatang buas. Situasi berlekuk-lekuk dan berjurang, dia harus jaga supaya domba-dombanya tidak jatuh ke dalam jurang. Supaya dombanya bisa memakan rumput dengan tenang. Ketika mereka sudah selesai memakan rumput, maka dia juga akan menuntun ke air yang tenang. Supaya mereka disegarkan kembali. Dan pada sore hari mereka akan membawa pulang ke kandang.
Itulah tugas gembala yang baik. Gembala yang baik dikatakan di situ bahwa dia mengenal domba-dombanya. Saudara-saudara dikasih oleh Kristus, kalau dikatakan dia mengenal domba-dombanya, dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Sebagaimana dikatakan bahwa tidak ada sehelai rambut kita pun yang jatuh tanpa diketahui oleh Tuhan. Tuhan mengenal kita satu persatu. Siapa nama kita, apa kelemahan kita, apa kelebihan kita, bagaimana kita, bagaimana sifat-sifat kita. Karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Tuhan adalah Allah yang Maha Mengetahui. Dikatakan di situ, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ada hubungan yang bersambut antara domba dengan gembalanya. Dan di sisi lain dikatakan bahwa domba-dombanya mendengar suara gembalanya. Bagaimana domba mendengar suara gembalanya dan mau dituntun dengan cambuk, dengan cemeti, dia akan menjaga supaya dombanya tidak tercerai-berai. Dia akan berusaha untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi domba-dombanya. Itulah tugas daripada gembala yang baik yang dikatakan Yesus, akulah gembala yang baik. Saudara-saudara dikasih oleh Kristus, apa yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini? Kita harus ingat bahwa Yesus Kristus adalah gembala kita. Yang harus kita dengarkan, yang harus kita ikuti. Di mana dia sudah datang menuntun kita, menyertai kehidupan kita sampai akhir zaman. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, kita harus mau mengikut dia. Bagaimana kita mau mengikut dia? Yaitu dengan menyangkal diri, memikul salib kita setiap hari, dan mengikut dia dari belakang. Mencontoh, meneladani apa yang sudah dia lakukan. Yang kedua dikatakan di situ bahwa domba-dombanya mengenal gembalanya. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita mengenal siapa Tuhan itu? Apakah kita mengenal siapa gembala kita itu? Karena kita mungkin sering seperti yang dikatakan, kita sering seperti domba binal yang melangkah menuju ke binasaan. Kita hanya mengikuti keinginan diri kita sendiri. Sehingga kita terpisah daripada kawanan domba yang lain. Kita menjadi tersesat karena keinginan kita. Kita tersesat karena bujukan-bujukan daripada orang lain yang membawa kita mengikuti keinginan kita sendiri. Apakah kita mengenal gembala kita? Apakah kita mengenal juru selamat kita itu? Sehingga kita benar-benar mendengarkan suara. Kalau dikatakan di situ, Tuhan mengenal engkau. Tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Tuhan mengenal kelemahan kita. Tuhan mengenal kebaikan kita. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, kita mau terbuka kepadanya. Kita mau mendengarkan suaranya. Kita mau mengikuti dia tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang dapat kita tutupi. Kalau dari manusia, dari orang, dari istri, dari suami, dari pendeta, dari majelis, dari saudara kita, mertua kita, kita masih bisa menutup-nutupi sesuatu. Tapi ingatlah, di hadapan Tuhan itu semuanya nyata karena Tuhan Maha Mengetahui. Dia melihat, dia mencatat semua perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itu kita tidak harus perlu mengatakan apa yang sudah kita lakukan. Kita tidak perlu bermuka dua di hadapan Tuhan, tapi kita mau
datang dan mendengarkan suaranya dan tanpa bertanya, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Akulah gembala yang baik, kata Tuhan Yesus Kristus. Maka dengarkan, ikuti, patuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya kita dituntun sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini Engkau telah mengingatkan kami dan menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami karena Engkau adalah gembala yang baik. Kami adalah domba-dombamu. Oleh karena itu tuntun kami dan bawa kami sampai kepada kehidupan kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih tiala Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkata Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, selamat beraktivitas, lakukanlah pekerjaanmu karena Tuhan melihat apa yang kau kerjakan setiap saat. Horas.